Donald Trump kembali memantik para kontroversi dengan sebuah proposal yang menggemparkan. Relokasi sementara sebagian dari 2 juta penduduk Gaza. Usulan ini yang diajukan dengan dalih kemanusiaan sejatinya tak lebih dari manuver geopolitik yang sinis. Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menampung pengungsi Gaza, sebuah gagasan yang langsung mengundang pertanyaan tentang agenda tersembunyi di baliknya. Trump dalam gaya khasnya mencoba meromantisasi relokasi ini sebagai bentuk bantuan kepada rakyat Gaza. Namun, dunia tahu bahwa ini hanyalah upaya untuk mengurangi beban Israel, mengosongkan Gaza, dan melemahkan perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan hak atas tanah air mereka. Retorika solusi sementara ini tak lain adalah racun yang disajikan dalam cawan emas, membungkus penjajahan dengan label kemanusiaan. Negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan tegas menolak gagasan ini. Mereka menyadari risiko besar yang mengintai. Menerima pengungsi Palestina berarti membuka pintu bagi Israel untuk mengklaim Gaza sepenuhnya tanpa perlawanan. Relokasi paksa ini berisiko menghapus sejarah, identitas, dan hak warga Gaza atas tanah mereka sendiri. Di tengah semua itu, Indonesia menjadi sorotan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengapa harus Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu tujuan? Apakah ini upaya untuk menguji sejauh mana solidaritas negara ini terhadap Palestina? Atau lebih buruk lagi, apakah ini langkah untuk memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang dianggap bisa ditekan dengan kepentingan politik global? Proposal ini tidak hanya memanfaatkan penderitaan rakyat Gaza, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian total terhadap kehormatan mereka sebagai manusia. Relokasi ini, meskipun disebut sementara, hanyalah eufemisme untuk pengusiran permanen. Dengan memindahkan mereka jauh dari tanah air mereka, Trump dan para pendukungnya secara efektif mencabut akar perjuangan Palestina. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya tentang relokasi. Ini adalah bagian dari strategi besar yang sistematis untuk membongkar perjuangan Palestina dari dalam. Dengan mengurangi jumlah penduduk Gaza, Israel mendapatkan keuntungan strategis yang signifikan. Lebih sedikit perlawanan, lebih sedikit tekanan internasional, dan lebih banyak ruang untuk memperkuat cengkeraman mereka atas wilayah tersebut. Dalam skema ini, rakyat Gaza tidak lebih dari bidak dalam permainan catur geopolitik. Kehidupan mereka, penderitaan mereka, dan hak mereka untuk hidup dengan martabat dipermainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan besar tetapi minim empati. Dan Trump, dengan segala keberaniannya, berdiri di garis depan permainan ini, mengabaikan implikasi moral maupun kemanusiaan dari tindakan tersebut. Proposal ini adalah serangan langsung terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan internasional. Jika dibiarkan, dunia akan menyaksikan penghapusan sistematis hak-hak rakyat Gaza dan pembungkaman suara mereka dalam sejarah. Relokasi ini bukan solusi. Ini adalah strategi untuk menghancurkan semangat perjuangan yang telah lama menjadi simbol keberanian rakyat Palestina. Indonesia, seperti dunia lainnya, berada di persimpangan kritis. Apakah akan membiarkan proposal ini berjalan atau akan berdiri tegak menolak manipulasi geopolitik yang tidak bermoral ini? Babak ini dalam sejarah dunia akan menjadi pengingat bahwa keadilan tidak akan pernah terwujud jika dunia tetap diam menghadapi arogansi kekuatan besar. Ketika nama Indonesia muncul dalam proposal Donald Trump sebagai salah satu negara tuan rumah sementara bagi pengungsi Gaza, reaksi keras segera bermunculan. Pemerintah Indonesia melalui Ketua DPR RI Puan Maharani langsung menegaskan posisi bangsa ini. Sikap Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina, ujarnya dengan nada tegas, mencerminkan solidaritas historis yang sudah terjalin erat antara Indonesia dan perjuangan rakyat Palestina. Namun, di balik ketegasan itu, muncul pertanyaan besar. Mengapa Indonesia? Apakah ini ujian terhadap komitmen Indonesia sebagai negara yang dikenal vokal membela Palestina? Ataukah ini upaya untuk menekan Indonesia agar tunduk pada skenario geopolitik Amerika? Langkah ini terasa seperti sebuah jebakan diplomatik, di mana negara yang menolak proposal ini berisiko dicap tidak peduli pada isu kemanusiaan, sementara yang menerimanya akan terjebak dalam skema yang merugikan Palestina. Indonesia menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ada tekanan moral untuk membantu sesama Muslim Gaza yang menderita di bawah blokade. Di sisi lain, mendukung relokasi berarti mengkhianati perjuangan rakyat Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka sendiri. Relokasi semacam ini hanya akan memperlemah klaim Palestina atas Gaza dan memberi keuntungan strategis bagi Israel.
Langkah Trump untuk menjadikan Indonesia sebagai target proposal ini tampaknya tidak muncul begitu saja. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan posisi diplomatiknya yang berpengaruh di antara negara-negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran empuk. Trump mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan segala kompleksitas ekonominya dapat dipersuasi melalui bantuan atau ancaman terselubung. Ini adalah taktik klasik kekuatan besar yang mengandalkan tekanan ekonomi dan politik untuk melanggengkan kepentingannya. Namun posisi Indonesia sejauh ini tetap jelas. Segala bentuk relokasi warga Gaza adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Kementerian Luar Negeri RI secara eksplisit menyebut proposal ini sebagai cara untuk mengurangi penduduk Gaza guna mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Pernyataan ini bukan hanya sikap diplomatik, tetapi juga ekspresi keberpihakan terhadap rakyat yang tertindas. Gagasan relokasi ini juga menyisakan luka emosional yang mendalam bagi rakyat Palestina. Bagi mereka, meninggalkan Gaza bukanlah solusi, melainkan permulaan dari kehilangan yang lebih besar. Mereka tahu, sekali mereka meninggalkan tanah air mereka, hak untuk kembali akan semakin sulit diperjuangkan. Relokasi ini adalah upaya sistematis untuk menghapus identitas mereka sebagai bangsa, sebuah penghinaan terhadap perjuangan panjang yang telah mereka lalui. Sebagai negara yang selalu berdiri di garis depan isu Palestina, Indonesia memikul tanggung jawab moral yang besar. Menolak proposal ini bukan hanya tentang mempertahankan hubungan baik dengan Palestina, tetapi juga soal mempertahankan martabat bangsa di tengah dunia yang semakin pragmatis. Bagi rakyat Palestina, Gaza adalah segalanya. Meski terkepung blokade, dihujani rudal, dan dihimpit derita kemiskinan, tanah itu adalah saksi perjuangan mereka. Kini, proposal Donald Trump untuk merelokasi sementara sebagian warga Gaza ke negara lain, termasuk Indonesia, berpotensi menghapus hak mendasar mereka. Hak untuk kembali. Bagi Palestina, meninggalkan tanah air bukanlah solusi, melainkan pengkhianatan atas identitas dan sejarah mereka. Banyak pihak berusaha menjadikan proposal Trump terdengar masuk akal, menggambarkannya sebagai peluang bagi warga Gaza untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, apa yang bisa lebih kejam daripada menawarkan kesempatan dengan mengorbankan hak mereka untuk hidup di tanah leluhur? Relokasi ini alih-alih membantu, justru merampas harapan terakhir rakyat Palestina untuk mempertahankan hak atas Gaza. Indonesia dalam konteks ini harus memandang lebih jauh daripada sekadar aspek kemanusiaan yang tampak di permukaan. Menerima pengungsi Gaza bukan hanya berarti membuka pintu bagi mereka yang teraniaya. Itu juga berarti memberikan legitimasi pada pendudukan Israel dan memperkuat kekuasaan rezim penjajah. Jika relokasi ini terjadi, maka itu adalah kemenangan strategis bagi Israel dan Donald Trump, dan kekalahan besar bagi Palestina dan seluruh pendukung keadilan.